berbagi berkah. Tata kelola pertambangan batuan. Belasan orang tewas dalam longsor pertambangan batuan di Cirebon, Jawa Barat. Kesalahan prosedur diduga menjadi penyebab longsor tambang itu. Sebanyak 19 korban tewas dan 7 korban luka-luka akibat longsor di area tambang batuan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat 30 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hingga Minggu siang, masih ada 8 korban yang belum ditemukan. Kita ikut prihatin dan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban tewas dan yang belum ditemukan. Tim evakuasi berhati-hati karena lokasi bencana memang masih membahayakan seperti tampak pada video kompas.id. Ketika kejadian, batuan kerikil dan pasir tampak berguguran dari tebing terjal yang cukup tinggi. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Muhammad Wafid menjelaskan, penyebab longsor adalah kemiringan lereng tebing sangat terjal, lebih dari 45 derajat. Selain itu, lokasi gerakan tanah berada di area tambang terbuka dengan metode penambangan undercutting atau pemotongan batu di bagian bawah. Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Rudi Setiawan mengungkapkan, kegiatan penambangan di lokasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur standar operasi. Salah satu kesalahan fatal adalah tidak digunakannya metode terasering untuk menghindari longsor. Pertambangan batuan sebelumnya dikenal sebagai bahan galian C yang masih populer sebutannya hingga kini. Disebut galian C karena sesuai golongan galian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. 3 golongan bahan galian dalam UU Nomor 11 Tahun 1967 itu adalah A. Golongan bahan galian strategis, B. Golongan bahan galian vital, dan C. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A atau B. Pertambangan batuan termasuk dalam golongan galian C. Dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba yang telah diubah 4 kali menjadi UU Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba, istilah galian C tidak ada lagi. Kategori pertambangan diubah jadi 4 golongan, yaitu A. Pertambangan mineral radioaktif, B. Pertambangan mineral logam, C. Pertambangan mineral bukan logam, dan D. Pertambangan batuan. UU Minerba dan peraturan turunannya telah mengatur tata kelola pertambangan yang baik, termasuk pertambangan batuan. Di atas kertas, tata kelola tersebut cukup ketat sejak perizinan, eksplorasi, studi kelayakan, produksi, hingga aspek lingkungannya. Namun, implementasi di lapangan sering tidak sesuai regulasi yang berlaku, seperti terjadi pada kasus longsornya pertambangan batuan Gunung Kuda. Oleh karena itu, kita mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menjatuhkan sanksi administratif mencabut izin usaha pertambangan 3 perusahaan yang beroperasi di Gunung Kuda. Tata kelola pertambangan yang baik perlu diterapkan tak hanya di Gunung Kuda, tetapi juga di semua wilayah pertambangan. Saudara, saatnya kita ulas harian Kompas yang terbit hari ini di hari Senin 2 Juni 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara, ada judul besar di sini. Ini akan kita bahas lebih dulu mengenai buzzer. Buzzer mengepung warga. Informasi yang disampaikan di judul ini, penggunaan pendengung atau buzzer kian merajalela. Dari urusan kecil hingga isu nasional. Keberadaan mereka bagaikan debu yang berterbangan di musim kemarau, saudara. Sepak terjang mereka menyulitkan warga mencari kebenaran di ruang digital. Investigasi harian Kompas dimulai dari April hingga Mei 2025 mengungkapkan jejaring pendengung atau buzzer bekerja dengan tarif jutaan hingga miliaran rupiah untuk setiap proyeknya. Pengaruh mereka dibangun melalui jejaring yang luas. Didukung teknologi dari pond farming atau peternakan telepon hingga pelatar platform untuk menambah jumlah pengikut di media sosial. Kompas, saudara, menemui jejaring buzzer di Jakarta, Yogyakarta, Tangerang, Banten, dan Bekasi, Jawa Barat. Mereka terdiri dari buzzer politik, buzzer kampanye produk, hingga agensi pemasaran digital yang menjadi simpul pergerakan buzzer.
Dari informasi ini kita akan bergeser ke informasi olahraga saudara. PSG juara tamparan untuk Liga Inggris. Kejayaan Paris Saint-Germain di Liga Champions 2024-2025 memberikan tamparan tidak langsung ke tim justru mampu merajai Eropa. Liga Petani saudara adalah istilah informal dalam dunia sepak bola untuk menyebut liga yang hanya didominasi satu atau beberapa tim. Dan kita akan bergeser mengenai informasi penyelenggaraan ibadah haji. Sambut Hari Arafah, jemaah siapkan fisik, mental, dan juga doa. Ibadah haji pada wukuf di Arafah menjadi bagian paling dinanti oleh seluruh jemaah. Tak heran saudara, fisik dan mental disiapkan secara sungguh-sungguh untuk tahapan ini. Tak ketinggalan juga doa-doa terbaik untuk diri sendiri ataupun keluarga di tanah air. Puncak pelaksanaan ibadah haji ini dikenal dengan fase Ar-Musnah, yakni singkatan dari Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Fase ini akan diawali dengan berkumpul di Arafah dan dilanjutkan mabit atau bermalam di Muzdalifah. Setelah itu saudara, jemaah akan lanjut ke Mina untuk lontar jumroh. Wukuf dijadwalkan pada Kamis 5 Juni mendatang. Seluruh jemaah termasuk 221.000 orang dari Indonesia mulai Rabu besok akan berangsur bergerak ke kawasan Arafah, yakni sekitar 25 sampai dengan 31 km dari kota Mekah. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas hari ini atau juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Saudara, kita akan simak situasi arus lalu lintas di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan bersama dengan petugas NTMC Polri, Bribtu Eksklesia. Selamat pagi, silakan dengan laporan Anda, Bribtu Eksklesia. Baik, terima kasih Nanda dan selamat pagi saudara. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di jam berangkat perkantoran pada pagi hari ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Pancoran yang akan berbelok kiri menuju ke arah Cililitan tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Dengan kecepatan kendaraan dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Namun berbeda di arah sebaliknya dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Pancoran tampak cukup ramai dan cenderung mengalami ketersendatan dikarenakan adanya antrian traffic light yang berimbas hingga 700 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu dan di arah sebaliknya pada pagi hari ini juga tampak cukup ramai. Terlihat adanya terus meningkatnya volume arus kendaraan pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 150 kasus laka lantas yang mengakibatkan 23 orang meninggal dunia, 25 orang luka berat dan 203 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 59,8% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan terus mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan, dan bagi kendaraan yang mengalami overdimensi ataupun overloading untuk tidak menggunakan jalan umum dikarenakan pastinya dapat membahayakan keselamatan pengendara lain dan juga merusak beberapa ruas jalan yang diakibatkan oleh overdimensi dan juga overloading. Dan bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nanda. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Usai jeda saudara, Kompas Pagi akan kembali hadir dengan informasi tim gabungan berhasil menemukan 2 jasad laki-laki dari timbunan bebatuan longsor Gunung Kuda